Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memasuki ibadah, kita berdoa di dalam hati. Doa dimulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi dan minggu mengingat anggota jemaat yang telah meninggal dunia. Hari Minggu ini kita diingatkan untuk memento mori, artinya ingatlah hari kematianmu. Karena itu terimalah salam dari kami seluruh pelayan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu juga. Segala sesuatu ada masanya. Ragam hal sudah kita jalani dalam hidup ini. Semua pasti berlalu. Tetapi kita berpengharapan kepada hidup kekal. Sebagaimana topik minggu ini mengatakan, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Syukur kepada Allah Maha Pemurah yang telah menganugerahkan kehidupan yang baru untuk bagi kita sekalian. Karena itu, marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan untuk menyembah dan memuji namanya. Marilah kita bernyanyi dari BNHKBP nomor 6 ayat 1 sampai ayat 2 dan ayat 5. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota
Marilah kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati, hidup atau mati kami adalah milik-Mu. Walaupun kami berjalan di bawah lembah kekelaman, kami tidak gentar, karena Engkau menyertai kami. Maut atau kubur tidak dapat lagi menahan kami, karena Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Kini kami datang memohon kepadamu. Kami menyerahkan roh dan tubuh kami, karena hidup atau mati Engkaulah yang punya kami. Tuntun dan tolonglah kami dengan pergumulan-Mu, supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan Korama HKBP Gaman. Jehovah Kudus si Parmahana, Jehovah Kudus, Jehovah Kudus, Jehovah Kudus si Parmahana. Aidang nahurang mananga, mulut Jehovah sakit. Aidang nahurang mananga, mulut Jehovah sakit. Sai sonangau isi di patongon doang tuja palan nalo mati. Sai ditunggu doang, sai diiring satu nasonangi. Aidang nahurang mananga, bolong Jehovah sakit. Aidang nahurang mananga, bolong Jehovah sakit. Sai sonangau isi di patongon doang tuja palan nalo mati. Sai ditunggu doang, sai diiring satu nasonangi. Lampe mardalana, lampe mardalana, iring goman diamateani. Jehovah do, Jehovah do, Jehovah do, Jehovah do, Jehovah do, mado buda, lukon mudo batai, romanga pula. Lampe mardalana, lampe mardalana, iring goman diamateani. Jehovah do, Jehovah do, Jehovah do, Jehovah do, Jehovah do, mado buang, lukon mudo batai, romanga pula. Romanga pula. Mari kita bernyanyi dari BN HKBP 267 ayat 5 sampai ayat 6. Ku
Marilah kita dengar hukum Tuhan pada minggu akhir tahun Gerejawi dan peringatan bagi orang yang sudah meninggal hari ini, yaitu Konfesi HKBP pasal 15, peringatan akan orang yang meninggal. Kita mempercayai, menyaksikan kematian adalah akhir hidup dari manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit, itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kekerajaan surga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita dengarkan Koran HKBP Gaman.
Kita bernyanyi BNHKBP nomor 432 ayat 1 sampai ayat 2. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa.
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari BNHKBP nomor 575 ayat 1. Marilah kita dengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis pada Wahyu pasal 11, ayat 15 sampai ayat 19. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tukang tahta tersungkur dan menyembah Allah, sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasa-Mu yang besar, dan telah memulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tapi amarah-Mu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan nama-Mu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru gemuruh, dan gempa bumi, dan hujan es lebat. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Mari kita dengarkan Kor Ina 2 HKBP Gaman.
Kita bernyanyi dari BN HKBP nomor 522 ayat 1 tambah 3. Surgalah Tuhan
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan kor Ina 2 Ina Sada HKBP Gaman. Sai pinuji pinasama bago Ale Tuhan debatan Jehovah ala sini roha di hario sude sari sari hono tahe luda rinang butonite panomoso toto lima tutu ode bata dilehon dosa sudah tumahimu amine lima tutu ode bata dilehon dosa sudah tumahimu amine masa pedi sapulo lo jape pametak kisai tong di parbogoy manang dia pedi bandenggan sude masa pedi sapulo lo jape pametak kisai tong di parbogoy manang dia pedi bandenggan sude atong pasong budegana asa sonang roha timbul dong Tuhan. Saat ini kita akan memasuki acara mengenang anggota jemaat kita yang telah lebih dahulu mendahului kita kembali ke rumah Bapa dalam 1 tahun gerejawi HKBP dari tanggal 26 November 2023 sampai pada tanggal 24 November 2024.
Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 520 ayat 1. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan memperingati teman-teman seiman kita yang telah lebih dahulu meninggalkan dunia ini selama 1 tahun gerejawi. Adapun acara ini bukanlah untuk mengingat-ingat kesedihan yang lalu, namun acara ini mengingatkan kita bahwa kita pun kelak seperti mereka yang sudah meninggalkan dunia ini. Kita mengimani bahwa kematian bukanlah akhir dari perjalanan kita, tetapi kematian adalah pintu untuk memasuki kehidupan yang baru bersama Tuhan. Seperti yang disaksikan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang mengatakan, Tuhan sendiri akan turun dari singgasananya bersama para malaikat pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 525 ayat 1. Berikut nama-nama anggota jemaat yang telah mendahului kita dalam 1 tahun gerejawi. Mereka telah beristirahat dalam damai bersama Sang Penciptanya
dan tidak lagi dibebani dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya di dunia ini. Walaupun setiap orang akan meninggal, seperti teman-teman kita yang sudah meninggal di dunia, meninggalkan dunia ini, namun Allah selalu menyertai dan mengasihi kita, karena Kristus adalah Tuhan bagi orang yang hidup dan orang yang mati. Kita mengimani bahwa kita semua yang hidup kelak akan meninggalkan dunia ini. Tidak seorang pun mampu menghindari dari kematian, yang muda ataupun yang tua, yang kaya ataupun yang miskin, yang terhormat ataupun yang hina, yang kuat ataupun yang lemah. Dalam kitab Wahyu 20 ayat 12 dituliskan, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka sebuah kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Kita percaya bahwa kelak Tuhan memanggil kita agar berjumpa bersama-sama dengan seluruh orang percaya. Oleh karena itu, marilah kita bangkit berdiri dan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 347 ayat 1 dan ayat 3. Terpujilah Tuhan sebab Dia telah menyediakan bagi kita tempat yang damai, yang lebih baik dan lebih indah dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, tempat yang kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita duduk kembali. Kita bernyanyi dari BNHKBP nomor 240 ayat 1 sampai seterusnya sambil mengumpul persembahan. Selamat
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada minggu ke-26 setelah Trinitatis atau yang disebut dengan minggu akhir tahun gerejawi yang disatukan dengan peringatan orang yang sudah meninggal, tertulis dalam kitab Daniel pasal 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan untuk kita, demikian firman Tuhan. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Beribu-ribu melayani dia dan berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dihancurkan dan dilemparkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan lama hidup mereka ditetapkan sampai waktu tertentu. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ia datang kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini patutlah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang telah menghantarkan kita, umatnya, sampai kepada minggu yang ke-26 setelah Trinitatis atau minggu akhir tahun gerejawi yang juga dikaitkan dengan peringatan akan orang yang telah meninggal dari tengah-tengah gerejanya. Sesungguhnya kita menyadari bahwa hanya oleh karena kasih karunia Tuhanlah kita dapat hadir di gereja ini untuk mensyukuri berkat yang kita terima selama 1 tahun gerejawi ini. Itu sungguh sangat panjang. Dan minggu akhir tahun gerejawi ini mengingatkan kita untuk memakai waktu yang diberikan oleh Tuhan untuk selalu hidup percaya dan melakukan apa saja yang dikehendaki Tuhan, agar kita
sampai kepada kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan kepada kita. Nah, untuk sampai kepada kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan kepada kita, kita juga harus menyadari, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa sampai saat ini kita masih hidup dalam dunia yang penuh dengan kesusahan dan kekacauan. Itulah fakta yang dilihat atau diungkapkan oleh Daniel melalui penglihatan yang dia terima dari Allah di tempat tidurnya atau mimpinya. Dia bermimpi dan melihat satu penglihatan dari Allah. Ini bisa kita lihat, Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam kitab Perjanjian Lama, Daniel itu dianugerahkan oleh Allah satu penglihatan melihat masa depan. Nah, kalau di Perjanjian Baru itu murid Tuhan Yesus, yakni Yohanes, di dalam kitab Pangukapon atau wahyu yang diilhamkan kepada Yohanes. Nah, apa yang dilihat oleh Daniel? Jadi ketika dia bermimpi, dia melihat sesuatu dan dia katakan. Nah, dia melihat ada 4 binatang besar yang naik dari dalam laut. Itu boleh kita baca di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dia melihat ada 4 binatang besar yang dia gambarkan itu adalah 4 kerajaan besar yang menyalahgunakan kekuasaannya. 4 binatang besar itu, yang pertama dia seperti seekor singa yang mempunyai sayap, burung Raja Wali. Ini digambarkan sebagai kerajaan Babel yang brutal, kejam, dan penuh dengan hawa nafsu. Dan sayap burung Raja Wali itu menggambarkan Nebukadnezar yang ketika itu sebagai raja di kerajaan Babel. Nah, yang kedua, ada binatang besar yang rupanya seperti beruang. Ini digambarkan oleh Daniel sebagai kerajaan Persia. Dan ada 3 tulang rusuk yang masih ada dalam mulut beruang itu yang dilihat oleh Daniel. Itu menggambarkan Babel, Lydia, dan Mesir. Nah, yang ketiga, binatang besar itu rupanya seperti macan tutul. Ini menggambarkan kerajaan Yunani yang dirajai oleh Alexander. Ada 4 sayap yang dilihat oleh Daniel di situ, yang punggungnya menggambarkan bagian dari kerajaan Yunani. Nah, yang keempat, rupanya seperti seekor binatang yang menakutkan dan mengerikan dan sangat kuat, superpower. Memiliki tanduk sebanyak 10 tanduk. Ini menggambarkan banyaknya kaisar-kaisar yang berkuasa saat itu. Dan tanduk yang ke-11 itulah yang disebut dengan Antikristus. Nah, kerajaan dunia yang seperti inilah yang merasakan kekuatannya dan menindas bangsa Israel, bangsa pilihan Allah pada saat itu. Kerajaan ini jugalah yang merendahkan Allah. Dan kerajaan inilah yang selalu menindas pengikut-pengikut Yesus pada saat itu. Yang mengikut, yang percaya kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita menyadari bahwa kekuasaan seperti ini juga masih ada sampai saat ini. Mulai dari Kaisar Nero sampai Domitianus dan sampai pada saat ini di Indonesia masih ada kekuasaan seperti ini yang menindas orang-orang yang percaya. Dan akan terus ada usaha dari mereka untuk melenyapkan nama Tuhan.
termasuk orang-orang yang memberitakan firman Tuhan. Mereka begitu takut dengan nama Tuhan. Karena apa? Nama Tuhan sungguh luar biasa. Mereka melakukan segala upaya supaya anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan itu akan binasa dan tidak berkembang. Nah, orang Kristen sering mendapatkan diskriminasi. Orang Kristen selalu diperlakukan sebagai warga kelas 2 dan jabatan orang Kristen pun selalu dibatasi. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan itu masih ada di dunia ini. Itu realita. Itu yang kita hadapi saat ini sebagai orang Kristen di dunia ini. Nah, akan tetapi nats khotbah firman Tuhan saat ini kita dikuatkan sebagai orang Kristen yang percaya untuk tidak takut terhadap persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Kenapa, Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena Allah menginginkan kita untuk senantiasa bertahan dalam keadaan apapun itu, dalam iman, sehingga kita bisa melihat bagaimana akhir dari perjalanan hidup kita. Walaupun kita banyak menghadapi persoalan dalam hidup ini, namun yang menentukan adalah akhir dari perjalanan hidup kita ini. Sama halnya seperti ketika kita menonton film Amang Inang. Kalau kita menonton film, yang paling penting adalah akhir dari cerita film itu. Apakah dia happy ending atau bad ending? Apakah cerita itu cerita yang menyukakan atau akhirnya penuh dengan duka cita? Nah, ternyata dalam penglihatan kepada Daniel, jelas dia melihat ada sukacita dari orang-orang yang percaya. Ada keselamatan di akhir perjalanan hidup orang percaya. Inilah yang digambarkan oleh Daniel dalam kekuasaan dan kerajaan Allah yang tidak akan pernah lenyap. Benarkah itu? Mana buktinya? Kita akan lihat dari firman Tuhan saat ini. Yang pertama, sesuai dengan topik minggu, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan pernah lenyap. Yang pertama kita akan melihat Allah yang memerintah sampai selama-lamanya. Di ayat yang ke-9, 10, 13 dan 14. Di situ kita mau melihat Allah Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Ketika Daniel melihat tahta-tahta diletakkan, 4 kerajaan itu Amang Inang, Daniel juga melihat ada seorang yang duduk yang lanjut usianya. Ayat 9. Dan dia melihat beribu-ribu orang melayani dia. Berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab yang menyatakan bahwa semua harus berada dalam hukuman Tuhan. Dan ayat 14 dikatakan kepadanya diberikan kekuasaan dan kemuliaan serta kedudukan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bangsa mengabdi kepada dia. Kekuasaannya, kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Nah, di sini kita mau melihat Amang Inang bagaimana Daniel mencoba melihat suatu hal yang lain. Datangnya orang yang berpakaian putih seperti salju. Rambutnya bersih seperti bulu domba. Walaupun sebenarnya ketika dia melihat penglihatannya yang pertama itu tentang binatang yang besar itu belum selesai.
Tapi dia melihat bahwa ini adalah awal dari penglihatan Daniel dalam mimpinya untuk menguatkan orang percaya. Kalaupun datang kerajaan yang 4 itu, tapi Daniel juga melihat ada orang yang sudah lanjut usia datang juga pada saat itu. Nah, kita mau melihat, walaupun sekarang kita banyak melihat kekuasaan, banyak melihat banyak persoalan atau kejadian apapun, dengan kata lain, amang inang, Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa bangsa Israel yang berada dalam pembuangan, Allah yang mereka kenal dan Allah yang mulia yang tidak ada duanya itu senantiasa bersama dengan mereka. Nah, ini mau menunjukkan amang inang, ketika kita menghadapi suatu persoalan, jangan hanya melihat persoalan itu saja. Ketika kita melihat bahwa kekuasaan di dunia ini lebih besar, tapi lihatlah, Yesus juga datang untuk membangun satu kerajaan di mana kita mau melihat Yesus sedang menolong kita. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sukacita kita sebagai orang percaya. Di mana Tuhan Yesus Kristuslah yang berkuasa setelah kekuasaan di dalam dunia ini menunjukkan keangkuhannya. Tapi pada akhirnya Yesuslah yang berkuasa. Kerajaan Allah lah yang berkuasa di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Dialah yang menjadi keselamatan bagi kita. Yang mengalahkan kekuasaan iblis, dosa, bahkan maut dan kematian juga telah dikalahkan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Walaupun kita melihat ternyata bukan Herodes, bukan Nero, bukan Hitler, atau kekuasaan apapun di dunia ini yang lebih kuat daripada Tuhan. Kita juga bisa melihat bahwa Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang kita percayai, Dialah yang berkuasa. Yesus berhak memberi kehidupan yang kekal karena Dialah yang layak membuka kehidupan, buku kehidupan yang berisikan tentang kehidupan nama-nama orang yang percaya. Itulah yang dikatakan tadi di ayat yang ke-10. Bahwa ada majelis yang duduk dan majelis pengadilan itu membuka buku kitab-kitab di mana nama-nama orang percaya akan dibacakan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua kita melihat bagaimana kekuasaan dan kerajaan Allah yang tidak pernah lenyap itu. Bahwa sesungguhnya Allah yang menghakimi segala bangsa di dunia ini. Dalam penglihatan Daniel berikutnya, di ayat 11 dan 12, dia melihat bahwa kerajaan dan kekuasaan di dunia ini datang silih berganti dan tidak akan kekal. Daniel melihat binatang itu dibunuh, tubuhnya dihancurkan dan dilempar ke dalam api yang membakar, serta kekuasaannya akan dicabut. Daniel melihat amang-inang bahwa kekuasaan kerajaan yang 4 itu tidak ada kekalnya. Itu akan dicabut, itu akan dibunuh, dan akan dilempar dalam api. Ini menunjukkan bahwa bangsa Israel dan orang-orang percaya di dalam pembuangan, di dalam penderitaan akan melihat kekuasaan dari Babel ke Persia. Kemudian bangsa Israel akan melihat yang menindas mereka kerajaan Asyur sampai kepada kerajaan Persia juga akan berperang satu sama lain. Semuanya akan dikacaukan oleh Tuhan dan yang memenangkan adalah bangsa Israel yang percaya kepada Tuhan. Nah, kekuasaan dan kerajaan anak manusia itu tidak sama dengan kerajaan yang ada di dunia ini. Itu sebabnya
Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalaupun kita seolah-olah itu tidak diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan sedang menunjukkan bahwa kerajaan Allah di dunia ini tidak sama dengan kerajaannya yang di sorga sana. Nah, kedatangan anak manusia ke dunia ini itu membuka sejarah. Kedatangan anak manusia, kedatangan orang-orang percaya itu membuka sejarah baru dalam kejujuran, kebenaran, dan kemuliaan Allah yang istimewa. Maka janganlah kita menjadi susah hanya karena penderitaan yang ada dalam diri kita. Tapi cobalah belajar dari kesusahan penderitaan kita itu. Tuhan ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia sedang membentuk kita menjadi seorang yang berguna. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas ini kita ingin melihat bahwa orang percaya itu diajak untuk selalu kuat dan berpengharapan kepada Tuhan. Saya pernah melihat ada satu cerita bagaimana seorang anak muda yang begitu giatnya, kuatnya imannya kepada Tuhan, sampai-sampai ketika dia memiliki cita-cita, dia juga mendoakan cita-citanya itu. Dia katakan kepada Tuhan dalam doanya, karena dekatnya dia dengan Tuhan, dia katakan, Tuhan, aku ingin menjadi seorang tentara. Ketika dia sudah tamat SMA, dia benar mendaftar sebagai seorang tentara. Tapi hanya oleh karena satu hal dari fisiknya yang tidak mendukung untuk dia masuk menjadi seorang tentara, dia tidak diterima. Dia kecewa dengan Tuhan. Bahkan dia tidak mau lagi berdoa, dia jauhkan dirinya dengan Tuhan. Tapi seiring perjalanan hidupnya, dia mencoba untuk melanjutkan masa depannya dengan kuliah. Dia mengambil kuliah kedokteran. Dan dia lulus sebagai seorang dokter yang luar biasa. Dia dipakai di rumah sakit yang terkenal. Bahkan dia selalu menjadi dokter yang luar biasa. Dipanggil untuk memberikan satu motivasi atau mengobati orang lain. Dan satu ketika, singkat cerita, amang, inang, bapak, ibu, saudara-saudari, dia berdoa kembali ketika dia melihat kesuksesannya yang luar biasa itu menjadi seorang dokter. Dia teringat kembali dengan cita-citanya ketika masa mudanya. Dia tertidur dan dia bermimpi. Dalam mimpinya dia berdoa kepada Tuhan, kenapa Engkau tidak mengizinkan aku menjadi seorang tentara? Maka Tuhan menjawab di dalam mimpinya dan doanya itu, kamu akan menjadi tentara. Kamu akan menjadi perwira dan memimpin banyak tentara di situ. Dan kamu akan diizinkan untuk berperang. Dan ketika kamu berperang, karena ketangguhanmu sebagai seorang tentara, kamu akan ditempatkan di depan. Dan kamu akan berperang. Ketika kamu berperang, kamu akan meninggal. Maka tersentaklah anak muda ini, dokter ini. Dia terbangun dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menjawab doanya sebagai seorang tentara? Karena ternyata Tuhan menyediakan yang terbaik bagi dia. Walaupun dia merasa bahwa yang terbaik itu tidaklah terbaik dari kenyataan hidupnya sebagai impiannya. Nah, kita sebagai orang percaya harus meyakini bahwa ternyata kasih Tuhan itu menyertai kita. Walaupun terkadang kita merasa kasih Tuhan itu jauh dari kita. Kasih Tuhan itu tidak menyertai kita.
kasih Tuhan itu tidak melindungi kita. Tapi kita harus ingat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagaimanapun sulitnya kehidupan yang kita jalani, Dia akan menolong kita. Dan seberat apapun beban pikiranmu di dunia ini, Dia akan membantumu. Sama seperti orang-orang percaya dahulu ketika Tuhan membantu mereka dalam kesulitannya. Dengan demikian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Nats ini mengajak kita untuk percaya sebagai orang yang beriman. Dan untuk menguatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Supaya mereka melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Terlebih ketika kita diizinkan oleh Tuhan memasuki 1 tahun gerejawi ini. Kita telah mengakhiri tahun ini dengan memasuki tahun yang terakhir, yakni akhir tahun gerejawi, yang disatukan dengan peringatan akan orang-orang meninggal. Jika saudara-saudara kita yang diingatkan hari ini telah meninggalkan dunia ini dan meninggalkan gerejanya, bahkan meninggalkan kita, sama halnya dengan kita juga akan meninggalkan dunia ini. Tapi ingat, Tuhan mengizinkan kita untuk menginjakkan akhir tahun gerejawi ini saat ini. Itu bukan karena kekuatan kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jika Tuhan mengizinkan kita hari ini memasuki akhir tahun gerejawi, itu semua karena kekuatan Tuhan. Ada banyak persoalan yang telah kita hadapi. Ada banyak problema yang telah kita hadapi. Bahkan kekuatan-kekuatan sama seperti 4 binatang yang dilihat oleh Daniel itu. Demikian kita juga harus melihat ada seseorang yang lanjut usia, yakni Yesus yang berjubah putih, rambutnya bersih. Dia diberikan kekuasaan, Dia diberikan kerajaan yang tidak akan lenyap. Kekuasaannya kekal. Dari situlah kita mempercayai bahwa kalau Tuhan datang bersama-sama dengan kita, Dia tidak akan pernah lenyap. Kerajaan Tuhan dan kekuasaan Tuhan tidak akan lenyap. Dari situlah kita mengimani bahwa Tuhanlah satu-satunya penolong kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu atas berkat yang kami peroleh hingga saat ini. Sampai di akhir tahun gerejawi ini, Engkau memberkati kami. Dan kami boleh menyelesaikan segala tugas kami di tahun gerejawi ini. Kami boleh sampai di minggu ini itu karena kasih karunia Tuhan. Berkat Tuhan, kekuatan Tuhan yang melindungi kami. Dan kami boleh mensyukuri itu untuk hadir di gereja ini. Berkatilah kami Tuhan, orang-orang yang percaya ini. Ketika kami menghadapi berbagai persoalan, pergumulan hidup, biarlah kiranya Engkau yang menguatkan kami, bahwa Engkau juga hadir di tengah-tengah pergumulan hidup kami itu. Dan Engkau menolong kami, Engkau menopang hidup kami, untuk boleh kami rasakan bahwa Tuhan bersama dengan kami. Berkatilah gerejamu HKBP Gaman ini. Lindungilah setiap umatmu, bahkan hambamu, penatua gereja, untuk melakukan segala apa yang Engkau kehendaki, untuk selalu setia di dalam setiap pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Tuhan bantu mereka untuk selalu kuat, tangguh dalam hidup mereka yang mereka jalani di dunia ini. Berkati orang-orang yang percaya, yang senantiasa berserahkan hidupnya kepadamu. Biarlah kiranya Tuhan juga menolong mereka.
agar pada saatnya nanti Tuhan mendapatkan kami dalam keadaan setia dan percaya kepadamu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, berkati dan lindungilah kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 251 ayat 1 sampai seterusnya, dan kita mengumpulkan persembahan. Ayat 3 kita bangkit berdiri. Yang telah akan menerima akan kehidupan di surga. Because
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenung akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu. Dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang tersesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di sorga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata semakin kabur, bukalah mata hati kami, agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami, agar selalu siap dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir dari hidup kami, di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Saudara pemirsa Nusantara TV yang kami hormati, yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Gereja ini berdiri mula-mula tahun 1939 dengan keadaan yang terbuat dari bahan seadanya, yaitu dinding bambu dan atap daun dengan ukuran yang agak kecil. Setelah perkembangan 10 tahun 1949, direhablah gereja ini yang terbuat dari bahan dinding papan dan atap seng dengan ukuran yang lebih diperbesar karena jemaatnya semakin bertambah. Tahun 1961 gereja ini direhab kembali, dibuat dari semi permanen, yaitu batakonya dibuatan sendiri, ukurannya agak lebih besar, dan dibuat berloteng. Waktu itu berloteng dia, sebab pada waktu perayaan Natal biar sekolah minggu di atas. Tahun 2008 gereja ini direhab untuk ketiga kalinya dengan permanen bentuk sekarang dan dikerjakan hampir 3 tahun. Tahun 2011 selesailah bangunan gereja ini. Gereja ini berdiri di Desa Sihotang Hasugian Turuan, Dusun Gaman, Kecamatan Tarabintang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Gereja ini di bawah naungan Resort Paralitan, Distrik 3 Humbang di Indonesia. Adapun jemaat gereja ini sekarang berjumlah 70 kakak yang lengkap. Ada 12 kakak yang terdiri dari janda dan duda. Pelayan di gereja ini dilayani 11 penatua dan 3 calon penatua. Adapun keluhan kami mengenai gereja ini, yaitu tempat duduk jemaat, yaitu kursi panjang, sebab ukurannya agak ada yang berbeda-beda, ada yang bahannya sudah tua, ada umur sampai 30 tahun, tapi masih kami pakai seadanya. Kami mohon dukungan, bantuan para saudara-saudara yang berkenan hatinya membantu kami, agar jemaat gereja ini lebih nyaman, lebih tentram dalam
melayani Tuhan waktu beribadah. Demikian pemaparan kami mengenai riwayat singkat Gereja HKBP Gaman. Terima kasih.